masih masih apa namanya, masih belum belum terpikirkan dengan, mau mau jadi apa nih nantinya. Tapi dengan career support bantu gimana cara kita menghadapi, mempersiapkan itu, dunia kerja, dan itu baik itu magang ataupun nanti juga kita dipersiapkan tentang, bagaimana kita membuat cara CV yang baik, atau bagaimana juga nanti kita, apa namanya, strategi untuk mengetahui strategi kita menghadapi dunia kerja yang, di depan kita, maksudnya ya apa ya, di dunia yang serba digital ini juga kita harus, mengupdate atau, diri kita ini, disesuaikan dengan di sekeliling kita. Jadi jangan jangan apa ya, jangan monoton, terus kita juga harus dinamis, lalu kita juga bisa merinci rencana, karir kita, terutama karir kita. Jadi jangan hanya kita kuliah, hanya tok kuliah dan udah deh, nah, dengan kuliah ini karir kita ke depannya, seperti itu. Mungkin, dengan kerjasama praktisi dengan career support ini, akan memberikan, gambaran, wawasan kepada alumni, mahasiswa, dan calon mahasiswa bagaimana, untuk menghadapi dunia atau tantangan, dunia pekerjaan saat ini. Mungkin, seperti itu aja sambutan dari saya, tidak banyak. Semoga acara ini bisa memberikan wawasan yang lebih, luas lagi untuk semuanya. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Yana atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Fadil Muhammad Pradana selaku Head of Business Development dari Career Support Indonesia. Selamat. Halo, selamat pagi Indah. Selamat pagi Gimana kabarnya teman-teman. Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Agak macet-macet ya Pak Fadil ya? Oh iya, baik Halo? Pak. Alhamdulillah. Ya, sudah Pak. Oke. Oke, sudah siap ya Pak? Ya, siap. Baiklah, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Senang banget di hari Sabtu yang cerah ini. Di Jakarta lagi cerah hari ini. Kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini untuk bisa menguatkan teman-teman, mempersiapkan karir teman-teman semuanya. Sebelum saya memulai materi kita, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan di sini ada Pak Bisma yang secara intens komunikasi dengan saya day by day untuk bisa mendukung teman-teman semua mempersiapkan karirnya. Ada juga Bu Yana, terima kasih Bu Yana atas waktu dan kesempatannya, juga sudah memberikan sambutan dan motivasi. Saya banyak dapat insight dari Bu Yana juga waktu meeting-meeting kami, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman, Bu Yana paham betul. Jadi kami juga akan memberikan apa yang bisa membantu teman-teman mempersiapkan karirnya. Baik, saya izin share screen. Oke. Ya, teman-teman semua, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit soal career support dan apa yang akan kita lakukan bersama-sama selama nanti teman-teman menempuh studi di Politeknik Praktisi. Karena selain hard skill yang dibangun oleh Politeknik Praktisi, pengetahuan yang diperkuat, tapi juga soft skill untuk mempersiapkan rekan-rekan semua menghadapi dunia kerja nantinya. Jadi kita akan bersama-sama dengan teman-teman, mendampingi teman-teman selama proses persiapan rekrutmen, persiapan studi, termasuk untuk mempersiapkan karir kalian semua. Saya akan mulai dengan memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Muhammad Pradana, tadi sudah dijelaskan sedikit oleh moderator. Saya sekarang bertugas sebagai Head of Business Development dari Career Support Indonesia, satu platform yang membantu pusat karir dan juga rekan-rekan untuk bisa mempersiapkan karir dan mendapatkan pekerjaan impiannya. Saya juga bertindak sebagai Head of Career Mentor di Career Support. Jadi Career Support punya banyak mentor, banyak trainer
yang bisa membantu teman-teman untuk belajar lebih banyak lagi pengetahuan, wawasan maupun persiapan dunia kerja gitu. Dan saya bergabung di Career Support Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 ini. Nah, saya ingin memulai materi kita pada pagi ini dengan memberikan gambaran ke teman-teman terkait dengan career journey atau perjalanan karir. Perjalanan karir itu kalau saya ibaratkan itu bisa disebut sebagai bisa dianalogikan seperti roller coaster. Ya, mungkin teman-teman di sini udah pernah ya nyobain roller coaster, gimana roller coaster itu naik, turun, kemudian nanti naik lagi, turun lagi, belok kanan, belok kiri. Nah, sama halnya itu semua dengan perjalanan karir kita. Perjalanan karir itu tidak hanya seperti mendaki gunung yang naik dan turun saja. Tapi kadang kalau kita ada di posisi yang sudah tinggi, kemudian kita akan turun, kemudian kita naik, ups and downs. Oleh karenanya, sebelum kita naik roller coaster, sebelum kita memulai perjalanan karir, kita harus memastikan bahwa kita safety, kita safe, kita aman. Kita harus pasang seat belt kuat-kuat, kita harus persiapkan kesehatan kita. Jangan sampai teman-teman kalau naik roller coaster dalam keadaan yang capek, dalam keadaan yang nggak enak badan gitu ya, terus berani-beraninya naik roller coaster. Kita juga harus memastikan sistem mesinnya baik ya, sehingga aman untuk dinaiki, sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan perjalanan karir. Teman-teman harus menyiapkan mental sebaik-baiknya agar ketika kalian masuk dalam dunia kerja, dalam dunia profesional, kalian lebih siap. Siap untuk naik, siap untuk semangat, dan siap untuk sabar. Karena suatu saat pasti kalian akan mengalami yang namanya regres atau penurunan. Semua pasti akan mengalami itu. Jadi itulah yang harus disiapkan. Dan Career Support akan bersama-sama dengan teman-teman melakukan itu semua. Nah, dalam perjalanan roller coaster ini, setelah lulus teman-teman pasti akan memilih banyak pilihan. Ada yang setelah lulus mau langsung bekerja, atau bahkan sebelum lulus sudah bekerja. Banyak sekali, termasuk saya yakin di teman-teman di Politeknik Praktisi juga sebelum lulus mungkin sudah ada yang bekerja. Ada juga yang setelah lulus mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga yang setelah lulus mau berwirausaha. Ya, jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan setelah kita lulus. Ya, terutama yang paling banyak adalah teman-teman yang pasti mau bekerja setelah teman-teman lulus. Nah, kita lihat nih, sebelum kita bicara soal Career Support nanti mau ngapain, kita lihat dulu. Kalau kita lihat ke depan, apa yang akan terjadi dalam dunia kerja kita? Oke, kita lihat masing-masing tantangannya. Satu, dunia kerja kita semakin berubah, teman-teman. Kita akan mengenal yang namanya nanti the future of jobs dan new future of work culture. Di the future of jobs kita akan kenal berbagai macam pekerjaan-pekerjaan baru yang sekarang kita nggak kenalin. Ada survei riset dari McKinsey yang menarik banget. Beberapa waktu lalu saya baca ya, bahwa anak SD sekarang, ya, anak SD sekarang yang usianya ya mungkin rentang 6-12 tahun, itu ketika nanti dia bekerja, berarti mungkin sekitar berapa? 10-12 tahun kali ya, setelah dia lulus dari perguruan tinggi, 10-12 tahun lagi, itu mereka akan bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang belum ada. Jadi kalau kita punya adik, misalnya adik kita kelas 6 SD di umur 12 tahun misalnya, maka nanti di umur 22 atau 23 ya, 10-12 tahun lagi, mereka akan bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang ini namanya belum ada, job desk-nya belum dibuat, bahkan belum kepikiran. Ya. Sama halnya kalau kita mundur ke belakang, 10 tahun lalu, teman-teman, nggak ada itu namanya pekerjaan yang namanya data scientist, nggak ada yang namanya UI UX design, nggak ada yang namanya front end back end. Mungkin belum dikenal. Ya, bahkan dalam dunia bisnis pun belum dikenal istilah business development. Belum dikenal istilah digital marketing. Yang dikenal hanya istilah sales, karena sales itu adalah istilah yang paling jamak digunakan sejak dulu.
Jadi kalau orang nawarin produk ya, itu pasti sales. Mau kerjaan dia apa namanya sales. Baik dia yang keliling dari door to door ya atau lewat internet. Tapi sekarang variasinya semakin banyak. Ada yang menggunakan istilah business development seperti di career support. Karena selain tim sales, ada tim juga di balik layar yang mikirin gimana strategi pengembangan bisnis. Ada juga digital marketing yang belajar soal advertisement atau iklan di social media. Facebook Ads, Instagram Ads, sekarang ada TikTok Ads. Ya. Nah itu pekerjaan-pekerjaan yang dulu nggak dikenal. Ya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang akan lahir, termasuk pekerjaan-pekerjaan lama yang akan digantikan oleh mesin. Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya akan bersifat rutin. Ya. Contohnya sekarang teller ya, teller di bank itu sekarang udah banyak sekali mesin-mesin otomatis yang dimiliki oleh bank yang bisa menggantikan fungsi teller. Kalau dulu kita bikin buka tabungan harus ke teller, sekarang dari rumah kita bisa buka tabungan. Mau ganti kartu harus ke teller, sekarang ada mesin yang mencetak kartu kita sendiri. Ya, jadi akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang juga tergantikan oleh mesin. Di sisi lain ada new future of work culture. Ada budaya-budaya baru dalam dunia kerja di masa depan. Kita bisa lihat teman-teman, kita bisa bandingin. Kalau dulu kalian pergi ke satu kantor, ya, kalian lihat tata letak kantornya rata-rata dia bentuknya cubicle, satu meja, satu orang, tempatnya di situ. Sekarang kalau kalian lihat ya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan baru, bahkan startup yang besar juga, sekarang sudah menggunakan layout pekerjaan yang beda. Kalau kalian main misalnya ke kantornya Shopee, ke kantornya Tokopedia, ke kantornya Traveloka, kalian nggak akan menemukan cubicle semacam itu lagi. Karena semuanya sudah dibikin working space. Ada meja besar, ya, di situ ada beberapa orang yang ngisi sekaligus. Apa yang merubahnya? Yang merubahnya kalau dulu pekerja itu individualis, ya, sekarang mereka lebih dituntut untuk kolaboratif. Sehingga meja kerja ditata sedemikian rupa agar mereka bisa berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Nah, itu salah satu contohnya. Ya, selain contoh-contoh lain yang membuat banyak sekali perubahan-perubahan dalam budaya kerja. Salah satunya adalah warisan dari pandemi ini, ya. Kalau dulu kita cuman berpikir bahwa kerja itu ya 9 to 6, jam 9 sampai jam 6 harus datang ke kantor, absen. Sekarang ditemukan, dulu kita kenal istilah work from home. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem work from anywhere, bekerja dari manapun. Kalian mau kerja dari pantai boleh, dari gunung boleh, ya, dari sambil staycation boleh, sambil pergi ke mall boleh. Dikenal istilah work from anywhere karena menguntungkan bagi bisnis, ya. Cost operationnya rendah, tapi teman-teman bisa bekerja gitu. Jadi dunia kerja kita, budaya kerja kita juga semakin berubah. Itu kalau kita lihat ketika kita meneropong dunia kerja di masa depan. Nah, ini contoh-contohnya ya, berbagai macam pekerjaan akan datang dan pergi, 23 pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin, tapi di sisi lain akan ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang saya katakan tadi, yang sekarang pun namanya belum kita kenal mungkin. Ya. Jadi akan banyak istilah-istilah dalam dunia kerja. Seperti misalnya account eksekutif atau account manager. Jabatannya keren, manager gitu. Tapi ujung-ujungnya tugasnya adalah how to sell the product atau how to sell the service. Gimana cara nawarin produk dan jasa gitu. Jadi sekarang banyak sekali nama-nama yang keren-keren soal pekerjaan, tapi kita harus juga detail untuk tahu, oh ini pekerjaan ini tugasnya ini. Jangan hanya tergiur oleh titel atau jabatannya. Nah, di sisi lain tadi kita lihat dunia kerja kita semakin berubah, tapi di sisi lain masih banyak pengangguran yang merajalela. Ya, banyak banget faktornya yang membuat kenapa pengangguran itu masih selalu ada. Ya. Salah satunya ada 3 alasan ini. 1, keterampilannya nggak sesuai kebutuhan ternyata. Dan ini bukan hanya terjadi di lingkup perguruan tinggi. Saya juga banyak komunikasi dengan teman-teman SMK misalnya, terakhir dengan SMK Nasional di Depok. Ya.
Beliau mengatakan bahwa ternyata setelah lulus, ya, lulusan SMK itu belum tentu bisa langsung bekerja, ngikutin alur yang ada dalam dunia profesional, dalam dunia industri, karena materi pembelajarannya beda. Kemudian banyak soft skill yang tidak dimiliki oleh teman-teman lulusan baru, ya. Contohnya soft skill yang paling wajib dimiliki misalnya komunikasi, ya. Sedangkan komunikasi itu salah satu soft skill yang paling penting dalam dunia kerja, tapi belum tentu semua lulusan memiliki modal itu, ya. Bahkan sebelum kalian masuk kerja pun, ya, kalian udah dites tuh gaya komunikasinya melalui interview. Jadi banyak soft skill yang harus dipelajari dan itu tidak langsung didapatkan dalam mata kuliah di kampus. Itu harus kalian latih, ya. Harus kalian latih, harus kalian asah sehingga kalian memiliki kemampuan itu. Yang kedua, ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi. Pernah dengar dulu sempat viral ada fresh graduate lulusan salah satu universitas besar di Indonesia, top university, yang dia viral karena dia komplain di Twitter waktu itu. Dia bilang, saya kan lulusan kampus A gitu, ya, masa ditawar gaji 8 juta. Akhirnya semua rame, semua viral merespons pernyataan itu. Ada yang bilang bahwa gaji 8 juta itu udah tinggi, ya, UMR aja di Jakarta 4, sekian, ya, 4,5 lah anggap. Kemudian kan baru fresh graduate, masa udah minta 8 juta. Ada juga yang bilang, loh, wajar 8 juta, kan fresh graduate dari top university, biaya kuliah mahal, dan lain-lain. Nah, ini disebabkan karena banyak fresh graduate yang tidak melakukan riset sebelum dia melamar pekerjaan. Jadi banyak yang dia terlalu over, ya, offering, penawarannya terlalu besar atau bahkan terlalu rendah. Nggak bagus juga. Misalnya rate gajinya fresh graduate itu 5 juta. Oh, kalian ya udahlah Pak, saya yang penting cukup untuk makan, ya paling sehari 100.000, jadi sebulan cukuplah 3 juta. Nah, kalau kalian nggak melakukan riset dan nggak tahu kondisi pasar, ya hasilnya kalian akan kerendahan. Tapi kalau kalian ketinggian, ya, penawaran kalian ketinggian, ekspektasi kalian ketinggian, ya mana ada perusahaan yang mau gitu, ya, terima itu semua. Jadi teman-teman bisa pelajarin itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah penyedia lapangan kerja yang terbatas. Nah, ini juga kalian harus bisa perhatikan nih, teman-teman, ya. Jadi seiring dengan banyaknya lulusan, ya, kalian punya banyak lulusan dan kemudian kalian juga bersaing dengan banyak pihak, ya, maka di sisi lain yang harus kalian tahu, lapangan kerja yang tersedia tidak banyak, ya. Pertumbuhan lapangan kerja dengan pertumbuhan lulusan setiap tahun itu nggak seimbang, sehingga teman-teman akan sulit bersaing kalau misalnya teman-teman tidak memiliki kompetensi khusus yang unggul dibanding yang lain. Ingat, kalau dulu mungkin, ya, kita berkompetisi ada batasnya. Misalnya kita di daerah Jawa Barat, yang mungkin kompetisi kita dengan teman-teman di Jawa Barat, atau lebih kecil lagi di Bandung. Atau kita sekarang jurusan manajemen, ya kita akan berkompetisi dengan lulusan manajemen. Tapi dengan dunia kerja yang semakin berubah, itu semua nggak berlaku. Kita akan bersaing dengan teman-teman di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lihat, dalam dunia kerja, tidak memandang daerah sebagai salah satu indikator diterimanya kalian bekerja, gitu. Dan di sisi lain, sekarang banyak sekali pekerjaan lowongan kerja yang membuka requirement atau syarat kerja itu untuk seluruh jurusan. Kalaupun ada, ya, misalnya untuk jurusan HRD, S1 atau S1 psikologi, _manajemen, jurusan terkait lainnya. Jadi sangat luas. Jadi teman-teman tidak hanya akan bersaing dengan teman-teman dalam satu jurusan saja, tapi dengan semua jurusan. Sangat banyak. Nah, ini adalah beberapa sebab atau alasan kenapa kok masih ada atau masih banyak lulusan yang setelah dia lulus masih menganggur.
Oleh karenanya penting banget buat kita persiapin karir kita dari sekarang. Ya. Nah, di sisi lain ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan startup yang dia berkembang. Banyak banget lulusan bahkan ada beberapa startup besar ya yang dia dibikin sebelum lulus. Ya, kayak contohnya beberapa e-commerce atau Traveloka dan lain sebagainya. Ada yang saya tahu beberapa di antaranya mereka dikembangkan mulai dari project. Jadi awalnya mereka nggak niat bikin startup. Awalnya disuruh bikin project sama kampus ya, bikin pilot project. Kemudian bikin bisnis model, bisnis flow, bisnis model kanvasnya, kemudian strateginya gimana. Dan ternyata akhirnya itu fit dengan pasar ya, ideal dengan market fit gitu. Akhirnya dilanjut dan kemudian berkembang. Nah, artinya sekarang bukan suatu hal yang tabu lagi kalau kalian ngelihat teman kalian baru lulus, kemudian statusnya di LinkedIn adalah founder. Bukan lagi spesial misalnya akun spesialis, HRD spesialis gitu, bukan. Tapi founder misalnya PT Global Digital Pro atau apa gitu. Jangan kaget kalau kalian nemu kayak gitu karena sekarang banyak sekali teman-teman yang sebelum lulus bahkan sudah membuat startup. Dan iklim startup di Indonesia termasuk salah satu iklim yang baik ya. Karena salah satu yang jumlahnya paling banyak juga sedunia. Kalau saya nggak salah mungkin masuk 10 besar. Ya. Cina tetap nomor 1, kemudian Amerika. Tapi Indonesia number 1 di antara negara-negara ASEAN untuk perkembangan startupnya. Jadi teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu opsi. Ternyata berwirausaha, to be entrepreneur itu nggak harus kalian jualan, nggak harus kalian bikin toko ya, bikin tempat ya, nggak. Kalian bisa dengan memanfaatkan berbagai macam platform yang sudah ada. Jadi ketika kalian menjadi seorang founder dari startup ya, you are also entrepreneur juga gitu ya. Gitu. Oke. Nah, dari tadi perjalanan yang kita sudah ikutin ya, mulai dari berbagai macam fenomena yang terjadi dalam dunia kerja, termasuk diantaranya berbagai pilihan karir, mau bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha. Kata kuncinya itu adalah bagaimana kita mempersiapkan karir. How to prepare our career journey. Ya. Kenapa ini menjadi penting teman-teman? Karena saya sering menjumpai teman-teman yang ketika lulus ya, atau bahkan ketika di tingkat akhir masih bingung mau bekerja apa, bekerja di mana, atau mau melanjutkan studi di mana. Mereka masih bingung. Sedangkan mereka punya waktu yang sangat lama, 3-4 tahun untuk membangun perjalanan karir mereka. Jadi sangat amat disayangkan kalau kita nggak memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Buat teman-teman yang sekarang masih ada di tingkat awal, di semester-semester awal, nih teman-teman bisa mulai rencanain karirnya dari sekarang. Nggak usah nunggu mau lulus deh. Nggak usah nunggu karena rugi nanti. Banyak hal yang harus kalian persiapkan. Ya, membangun portofolio karir, mengembangkan CV, mengembangkan kemampuan itu penting. Ya, jangan sampai kalian nyesel di tingkat akhir kalian nggak punya track record yang cukup ketika mau lulus. Sedangkan teman-teman kalian yang lain itu CV-nya udah banyak, udah panjang, keahliannya udah banyak. Nanti kalian sendiri yang akan nyesel. Nah, gimana sih memulai persiapan karir itu? Merencanakan karir itu yang pertama bisa dimulai dengan assess yourself. Dengan menemukan dan menggali semua keterampilan, minat, dan nilai. Ini tahap yang seringkali dilewati oleh kita semua. Kadang kita tuh lompat, teman-teman. Kita nggak mau peduli dengan base-nya ini. Kadang kita langsung aja nih, create plan. Kita bikin, saya maunya jadi ini. Saya mau jadi dokter misalnya. Tapi saya nggak tahu saya mampu nggak. Saya punya kemampuan nggak. Nggak sekedar suka ya. Nggak sekedar suka. Karena ada pekerjaan yang kita sukai, ternyata demand-nya rendah. Tidak menghasilkan keuntungan. Ada pekerjaan yang dibayar mahal, tapi kita nggak suka. Nah, itu nanti akan
Kalian akan masuk pada fase di mana kalian harus menentukan itu semua. Jadi tahap yang paling penting adalah assess yourself. Cari tahu dulu kalian itu sukanya apa, kelemahan kalian apa, kekuatan kalian apa. Career Support di portal kami, nanti saya akan kasih tahu ya, punya sistem assessment online untuk tahu kalian itu karakternya gimana sih, ya, cara berpikir kalian tuh kayak gimana, karakter kepribadian kalian tuh gimana, cocoknya kalian tuh kerja di bidang apa, ya, ketelitian kalian tuh gimana. Kalau mau jadi dokter nggak teliti, mana bisa. Mau jadi guru matematika nggak teliti, mana bisa. Mau jadi insinyur, teknik sipil, bikin bangunan yang harus presisi, ya, tapi nggak teliti, mana bisa. Ya, jadi cari tahu dulu apa sih kekuatan, kelemahan, keinginan, kemudian passion dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, explore karir. Cari tahu dulu. Cari tahu tentang berbagai macam jenis pekerjaan. Perluas referensi, perbanyak referensi. Ya, perbanyak referensi. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau kita masuk jurusan bisnis misalnya, ketika kita lulus pilihan karirnya banyak. Jangan hanya terpaku, oh saya mau jadi sales. Biar saya walaupun gajinya nggak banyak, tapi komisinya besar misalnya. Padahal sales di dalam dunia bisnis banyak banget sekarang jenis pekerjaan yang saya katakan tadi. Ada digital marketing, ada business development, ya, ada data entry, data leads, prospecting, banyak banget. Ada bisnis strategik, ya, bahkan bisnis sendiri banyak jenisnya. Ada FMCG, kemudian ada retail, ya, kemudian ada industri otomotif. Kita mau masuk kemana? Gitu. Jadi explore dulu sebelum menentukan saya mau ini. Pastikan ya, kalau kalian udah punya satu pilihan, pastiin kalian punya 10, 20, 30 referensi. Sehingga kalian nggak nyesel nanti. Ya, gitu. Ketiga, baru create plan and set goals. Tentuin dulu ya, bikin perencanaan karir dan goals-nya itu apa. Saya sudah melakukan ini sejak SMA. Dulu saya ingat banget, saya sekolah di salah satu SMA di Tangerang Selatan, dan salah satu guru kami ya, dulu mata pelajarannya adalah English for Academic Purpose, EAP. Kita diajarin bikin vision board. Jadi kita ditanamkan untuk punya gambaran masa depan. Bukan cuma setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sehingga kita tahu, dulu saya SMA saya harus menentukan saya mau kuliah di mana, saya mau bekerja sebagai apa, penghasilan saya berapa. Ya, itu create a plan. Kita harus punya gambaran. Ini bagi orang-orang yang ada di seumuran kita ya, di usia kita di medio 20-30 tahun, kita akan sering mengalami yang namanya overthinking, ya, insecure. Nah, salah satu penyebab overthinking menurut ilmu psikologi adalah karena kita nggak punya rencana. Kita nggak tahu apa yang mau kita jalanin. Jadi ibaratnya kayak misalnya deh ya, kenapa kok dulu ketika pandemi awal-awal corona datang tuh, kita stres, orang Indonesia gampang stres. Karena kita nggak tahu corona ini kapan selesainya. Dan kita nggak tahu harus ngapain pada saat itu. Jadi, cara mengurangi overthinking adalah dengan membuat kita membayangkan apa yang mau kita lakukan, membuat perencanaan, setting goals gitu ya. Baru kemudian expand skills. Setelah kita tahu, oh saya ternyata mau menjadi seorang digital marketer. Saya mau fokus di bidang itu. Ya, kita pelajari skill-skill yang dibutuhin. Banyak banget sekarang pelatihan-pelatihan yang bisa teman-teman akses. Baik yang gratis, yang biayanya murah, sampai yang mahal pun ada. Ya, jadi expand your skills. Jangan hanya mengandalkan ijazah ketika teman-teman lulus. Ya, tapi perbanyak pengalaman dan perkuat skill. Ikut banyak pelatihan yang relevan dengan goals yang ingin kalian capai. Baru find opportunity, cari kesempatan dengan melihat berbagai macam peluang. Kalau ada kesempatan magang, ikut magang. Saya kasih tahu ya teman-teman, saya kasih bongkar rahasia dari sisi HRD. HRD ketika melihat CV kalian, itu bukan nilai yang pertama dilihat. Bukan. Nilai itu akan dilihat. Apakah dilihat? Dilihat. Ijazah dilihat? Dilihat.
Tapi bukan yang pertama. Apa yang pertama dilihat oleh mereka? Pengalaman, experience. HRD pasti mau cari orang-orang yang udah punya pengalaman, nggak mau yang benar-benar nol. Pertanyaannya loh, Pak, saya masih fresh graduate, saya belum pernah kerja, gimana saya punya pengalaman? Ketika kalian kuliah pun kalian bisa cari pengalaman dengan ikut magang, atau kalian ikut pelatihan, atau kalian ikut organisasi. Saya kasih tahu ya, bocorannya ketika HRD review CV kalian, yang pertama dilihat itu adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu pasti dilihat pertama. Saya belum punya pengalaman kerja, Pak. Oke, yang kedua pengalaman magang. Jadi pengalaman magang itu stratanya yang kedua, paling tinggi. Saya nggak punya pengalaman magang, Pak. Ketiga, pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi juga penting untuk melihat soft skill. Nanti saya kasih tahu nih pentingnya soft skill buat teman-teman semua itu apa. Keempat, prestasi, ya. Kemudian keempat, prestasi dan kursus atau pelatihan yang pernah kalian ikutin. Baru kemudian nilai, reputasi kampus, ya, dan lain-lain. Jadi perbanyak pengalaman selama kalian studi. Ikut magang. Kemdikbud punya magang banyak banget programnya. Ada program magang bersertifikat, ada studi independen, kalian bisa ikutin ya. Banyak sekali kesempatan yang bisa kalian ambil. Baru kemudian start your career. Jadi memulai karir itu bukan ketika kalian lulus baru start karir kalian, bukan. Memulai karir itu ya sekarang saatnya. Dengan mulai membangun portofolio karir namanya. Membangun profil karir agar CV kalian compact ya dan proper untuk disampaikan ke HRD. Terus habis itu semuanya butuh satu modal yang sama. Kalian mau bekerja, kalian mau melanjutkan studi, kalian mau berwirausaha, modalnya sama tiga-tiganya. Bahkan di luar tiga itu kalian mau hidup baik, ya hidup kalian sukses, modalnya sama, yaitu soft skill. Ya, kenapa? Kalau kita lihat nih survei dari survei LinkedIn tahun 2019 ya tentang Global Talent Trends, ditambah surveinya Deloitte yang mengatakan bahwa 92% manajer HRD itu mengatakan soft skill sama penting atau bahkan lebih penting dibandingkan hard skill. Soft skill itu ada communication skill, public speaking, negotiating, leadership, ya apalagi banyak ya soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Jadi mereka bilang 92% soft skill itu lebih penting, sama penting atau bahkan lebih penting pada hard skill. Jadi karena ini nggak diajarin di kampus, maka diasah dengan ikut magang, ikut organisasi, perbanyak diskusi, maka soft skill kalian akan semakin meningkat. Gitu. Soft skill seperti komunikasi dan problem solving itu meningkatkan produktivitas 12%. Jadi produktivitas karyawan itu meningkat 12%, dan ketika produktivitas meningkat 12%, itu perusahaan akan keuntungannya akan meningkat 250%. Jadi soft skill itu ya menurut survei itu meningkatkan 12% produktivitas, dan meningkatnya produktivitas itu akan meningkatkan 250% keuntungan bagi perusahaan. Jadi ini alasan kenapa soft skill itu dianggap sebagai suatu hal yang penting sekarang, dan kenapa ketika kalian melihat ketika HRD melihat CV yang dilihat pertama kali adalah soft skill. Dilihatnya dari mana? Dari tadi magang, kerja, organisasi, pelatihan, achievement ya, dan lain-lain. Ditambah ya, kalau tadi saya katakan teman-teman banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan oleh mesin, oleh robot ya. Ada jenis pekerjaan yang nggak akan digantikan oleh mesin, yaitu pekerjaan yang mengandalkan soft skill. Robot mungkin bisa ngitung, ada kalkulator. Ya, robot mungkin bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan rutin manusia, gitu ya. Tapi robot nggak bisa menggantikan soft skill manusia. Kreativitas, empati, problem solving, ya, itu nggak bisa digantikan oleh robot. Kalau kita nggak mau digantikan oleh robot dalam pekerjaan-pekerjaan di masa depan, maka perkuat soft skill. Karena robot untuk hard skill dia bisa ya
Bahkan sekarang yang lebih pintar daripada manusia Google, robot, mesin. Kalian cari apa aja pasti ketemu. Ya, tapi Google nggak punya soft skill. Google nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dua arah, nggak punya empati, nggak punya kemampuan untuk melakukan problem solving atau resolusi konflik. Maka itu harus kita perkuat agar pekerjaan kita, ya, peran-peran kita tidak tergantikan oleh robot atau tergantikan oleh mesin. Ya, nah ini tadi saya katakan ya, tampilan dan nuansa tempat kerja kita telah berubah secara drastis nih selama beberapa dekade terakhir. Nih lihat pekerjaan kita sekarang yang dulu kaku banget ya, di cubicle, sekarang semuanya serba kolaboratif. Tempat kerja dibuat nyaman karena kreativitas dibutuhin. Coba teman-teman pergi ke, ya itu yang saya katakan tadi, kantornya Gojek ya, kantornya Traveloka, atau Tokopedia misalnya. Tempat kerjanya seperti ini. Gitu. Nggak ada meja satu persatu, ya, kemudian komputer satu persatu, nggak ada. Semuanya dibuat lebih kolaboratif dan mendorong kita lebih kreatif lagi. Oke. Nah, ini pentingnya sekarang. Gimana caranya membangun soft skill? Ya, ambil tanggung jawab dan mainkan peran. Jadi jangan pernah menolak kalau dikasih kesempatan. Dulu kalau kita sekolah ya, SD, SMP atau bahkan SMA, ditanya siapa mau jadi ketua kelas, ya kita diem. Atau yang paling sering terjadi, kita nunjuk teman kita. Ya, padahal ketika kalian mau mengambil tanggung jawab, take responsibility, kalian akan punya peran dan kalian akan belajar membangun soft skill. Mau nggak mau kan, kalau udah jadi ketua kelas ya mau nggak mau harus belajar leadership, belajar komunikasi, public speaking bahkan. Jadi kadang peran kita memaksa kita untuk belajar suatu hal yang baru. Jadi teman-teman mulai sekarang kalau misalnya teman-teman punya kesempatan, ya, ambil kesempatan itu, ambil tanggung jawab itu dan mainkan peran kalian. Oke? Cari tantangan dan tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan hanya berada di zona nyaman kita. Ya, kalian harus challenge diri kalian sendiri nih. Harus bisa challenge, cari tantangan yang membuat kalian terus belajar. Ikut pelatihan, ikut magang. Kadang magang tuh nggak enak juga ya teman-teman. Kita harus berusaha supel, harus kenalan sama orang banyak, harus punya komunikasi yang baik. Tapi itu penting. Maka nanti ya, ini saya pikir bukan webinar terakhir, akan ada beberapa series webinar lain yang mengajarkan teman-teman gimana cara menjalani masa-masa magang, gimana cara memulai proses rekrutmen seperti itu. Nanti kita akan bahas dalam sesi-sesi selanjutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan bersama Career Support Indonesia? Tadi kita udah bicara banyak banget yang kita harus lakukan. Ya, mulai dari mempersiapkan diri, bikin perencanaan karir, ikut berbagai pelatihan, bikin profil diri, portofolio karir, ya, banyak banget yang bisa kita lakukan. Terus buat apa deh career support? Apa bedanya teman-teman ketika kita memulai perjalanan bareng-bareng antara teman-teman dengan career support? Nah, yang bisa kita lakukan ya diantaranya ini. Satu, teman-teman bisa menyusun portofolio karir. Jadi kadang ya, teman-teman mungkin sering mengalami, terutama teman-teman yang ada di tingkat akhir, ketika disuruh bikin CV, kalian bingung. Aduh, saya selama 3 tahun, 4 tahun ini ngapain aja ya kuliah? Apa yang saya dapetin ya? Kok saya bingung mau bikin CV itu pengalaman organisasi apa ya? Saya pernah dapat prestasi apa ya? Lupa gitu. Nah, karena kita nggak pernah simpen itu portofolio karirnya. Jadi pada saat membuat CV bingung karena nggak ada bahannya bikin CV, gitu kan? Jadi di career support teman-teman bisa menyusun portofolio karir. Setiap dapat achievement, setiap ikut organisasi, setiap dapat prestasi, setiap nambah skill baru kalian bisa masukin ke portofolio kalian. Ya. Kedua, membuat CV digital. Jadi portofolio karir ini sistem kami itu sudah bisa mengenkripsinya, kemudian mengkonversinya menjadi CV digital. Yang ketiga, melihat informasi lowongan kerja. Ya.
kami setiap minggu ya memprovide informasi-informasi lowongan pekerjaan terbaru ya, yang teman-teman bisa lihat secara real time di portal. Teman-teman juga bisa melamar pekerjaan itu secara langsung di sana dan bisa memfilter, oh pekerjaan yang sesuai dengan yang saya mau tuh yang kayak gini nih. Kategorinya, penghasilannya sekian, lokasinya di sini, bidang pekerjaannya ini, teman-teman bisa menyesuaikan. Keempat, bisa ikut career mentoring. Nah, ini yang paling penting nih. Kadang kita ngerasa capek di perjalanan karena kita feel alone, ngerasa sendiri gitu ya. Nah, dengan adanya career mentor, teman-teman bisa memulai perjalanan karir kalian bersama-sama dengan kami. Di sini ada beberapa career mentor juga yang saya undang nih, hadir di tengah-tengah kita untuk nanti bisa bareng teman-teman. Kak, gimana ya Kak? Saya tuh bingung nih mau masuk kerja di bidang apa. Saya nggak, Kak, gimana ya Kak? Saya ini nggak punya pengalaman kerja di bidang ini itu gitu. Nah, teman-teman bisa mulai pelajarin. Kemudian mengakses e-learning digital class. Teman-teman kita punya berbagai macam bentuk pelatihan berupa video yang teman-teman bisa tonton ya. Baik yang gratis maupun berbayar dengan biaya murah. Berapa biaya murah itu? Satu video mulai dari 5.000 sampai 15.000. Kalian bisa tonton berulang-ulang. Ya, jadi 5.000 kalau kita beli boba ya, minuman gitu ya, kita beli Janji Jiwa atau beli kopi gitu, harganya 30, 20, 30. Nah, itu teman-teman bisa dapat 5 sampai 8 video gitu ya, untuk bisa belajar banyak skill dan keterampilan. Kemudian melakukan assessment pribadi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Nanti saya jelasin ini, career support kalian bisa melakukan assessment, tahu kepribadian saya seperti apa, cara berpikir saya itu kayak gimana sih gitu, ketelitian saya gimana. Jadi kalian bisa bisa membantu mengenali diri kalian dengan sebaik-baiknya. Itu ya, jadi ini yang bisa kita lakuin, nanti kita akan lakukan bersama-sama. Jadi teman-teman boleh banget setelah ini siapin gadget kalian, boleh di laptop atau di handphone kalian. Kita akan bikin bareng-bareng profil karir, gimana cara bikinnya. Kemudian habis itu kita akan bikin juga gimana cara isi assessment online, gimana cara gabung ke career support biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Oke. Nah, itu pengantar dari saya ya. Tadi kita sudah bicara banyak soal bagaimana dunia kerja kita ke depan, kita juga sudah bicara banyak tentang tantangan-tantangannya. Teman-teman juga udah tahu pentingnya soft skill yang harus kalian pelajari, gimana membangun membangun perencanaan karir ya, dan juga apa yang bisa kita lakukan bersama-sama antara career support, politeknik praktisi dan teman-teman semua. Nah, di sini politeknik praktisi sudah memfasilitasi ya teman-teman dengan kerjasama antara career support dengan politeknik praktisi ini. Jadi sudah dibantu, sudah didukung sedemikian rupa nih teman-teman, biar perjalanan karir kalian tuh nggak sendiri gitu ya, dan bisa mudah untuk mempersiapkan itu semua. Maka politeknik praktisi sudah bekerja sama dengan career support ya, untuk bisa menyediakan layanan persiapan karir bagi kalian semua. Oke, nah sekarang gimana caranya gabung ke career support ya? Karena yang bisa gabung di career support itu hanya teman-teman mahasiswa atau alumni yang perguruan tingginya atau sekolahnya sudah kerjasama dengan career support. Nah, gimana caranya? Oke, teman-teman bisa siapkan laptop atau handphonenya ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke link ini. Ini adalah halaman website career support kerjasama dengan politeknik praktisi. Jadi teman-teman bisa masuk ke halaman politeknikpraktisi.career.support. Ya, teman-teman bisa sambil praktekin nih. Masuk ke halaman politeknikpraktisi.career.support. Di sini nanti akan ada informasi banyak soal berita dan informasi ya, kemudian juga akan ada lowongan kerja terbaru ya, akan ada di website ini. Oke, setelah kalian masuk ya ke halaman politeknikpraktisi.career.support, kalian boleh masuk ke halaman mahasiswa dan alumni. Nih. Oke.
kalian boleh klik tadi halaman mahasiswa dan alumni. Kita tutorial bareng-bareng ya, teman-teman bisa nyoba secara langsung biar teman-teman nanti langsung bisa punya akunnya. Oke. Nah, setelah itu setelah masuk ke halaman ini ya, politeknikpraktisi.karir.support terus ke mahasiswa dan alumni, teman-teman bisa masukin email kalian. Saya coba ambil email. Oke. Teman-teman bisa masukin nih email kalian ya. Sebentar. Oke, ini contoh aja nih ya, saya cuman kasih tutorial nih. Nih, misalnya email kalian nih. Tinggal dimasukin ya, emailnya apa. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Nah, terus nanti akan ada kode OTP yang masuk ke email kalian. Ya. Nih, teman-teman bisa ikutin bareng-bareng biar nggak bingung ya. Nanti kita juga akan kirim tutorialnya. Akan ada OTP yang masuk ke email kalian. Nah, kode OTP-nya itu nanti kalian masukin nih kode OTP-nya itu ke website yang tadi. Masukin ke website Karir Support sebentar nih. Saya cari dulu kode OTP-nya. Kalau sudah ya, kalian bisa langsung lanjutin prosesnya, nanti diminta untuk ngisi ya dan lain-lain. Coba silakan, kalau udah dimasukin kode OTP-nya, kalian bisa langsung menuju ke proses selanjutnya. Nih, saya bukain tutorialnya ya, teman-teman ya. Kalau sudah, nanti kalian akan masuk ke halaman bentar. Memperkenalkan karir support tingkat sekolah. Oke, nih saya kasih sedikit tutorialnya. Jadi nanti setelah kalian isi kode OTP, terus diminta untuk bikin password, ya. Silakan sesuaikan data diri Anda dengan mengisi nama depan, nama belakang, bisa isi halaman-halaman jenis kelamin, ini dan tanggal lahir. Selanjutnya, silakan isi data pendidikan Anda dengan mengisi tingkat sekolah, nama sekolah, jurusan sekolah, dan tanggal masuk sekolah. Kemudian jurusannya apa? Jika Anda kelas 10, 11, dan 12, silakan klik saat ini. Setelah itu, silakan pilih bidang yang Anda minati. Nah, terus nih kalian bisa masuk Anda bisa memilih lebih dari satu bidang. Yang kalian mau. Selanjutnya, akun Anda sudah siap untuk digunakan. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah melengkapi profil yang Anda miliki. Akun Karir Support Indonesia dapat digunakan untuk mempersiapkan karir siswa sejak dini. Melalui fitur dan layanan pelatihan, Anda juga dapat menggunakan untuk mencari dan melamar pekerjaan, serta dapat mengikuti job fair dan penelusuran alumni untuk database sekolah Anda. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai fitur-fitur kami. Pertama, dashboard. Pada bagian ini, Anda dapat melihat lowongan pekerjaan pada bidang yang Anda minati. Selain itu, dapat menggunakan fitur e-learning. Kedua, profile. Pada bagian profile, Anda dapat melengkapi data diri dan pengalaman yang Anda miliki. Ketiga, pekerjaan. Pada bagian pekerjaan, Anda dapat mencari lowongan pekerjaan menggunakan keyword yang ingin Anda cari.
Keempat, job fair. Pada bagian ini, Anda dapat melihat job fair yang sedang berlangsung dan dapat Anda ikuti. Kelima, lamaran. Pada bagian ini, Anda dapat melihat posisi yang sedang Anda lamar dan dapat melihat progres status lamaran Anda. Keenam, FAQ. Pada bagian ini, Anda dapat mencari tahu bagaimana cara penggunaan portal ini. Itu dia penjelasan tentang akun Career Support yang Anda miliki. Selain akun tersebut, Anda juga dapat mengikuti layanan-layanan lain yang kami informasikan secara berkala, seperti pelatihan, webinar, info menarik, dan lain-lain. Oke, jadi itu sedikit tutorialnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa akses di sana. Saya coba buka kalau kalian sudah kalau kalian teman-teman udah bisa bikin akun ya, akunnya sudah jadi, itu nanti kalian akan dimasuk ke halaman dashboard. Nah, ke halaman dashboard ini. Nah, kalian akan masuk ke halaman ini ya. Kemudian nanti kalian bisa lengkapi profil kalian. Ya, bisa melengkapi profil nih. Ini yang saya bilang tadi adalah sebagai portofolio karir atau profil karir. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Akun dummy ini hanya digunakan untuk contoh demo kita pada pagi hari ini. Teman-teman bisa isi jenis kelamin, tanggal lahir, terus kemudian tentang diri teman-teman, kemudian juga ada alamat ya. Kemudian pendidikan kalian ya, terus kemudian juga teman-teman bisa nulis pengalaman kerja atau magang. Nah, ini yang paling penting nih. Di sini kalau kalian nulis ya, bikin CV, jangan hanya tulis misalnya saya pernah bekerja sebagai mahasiswa magang di perusahaan ABC gitu. Nah, kalau CV kita isinya cuma seperti itu pasti auto reject. Menurut saya akan auto reject. Karena sekarang CV yang proper yang disarankan itu adalah CV yang menjelaskan soal deskripsi pekerjaan. Jadi di situ harus kalian tulis selama kalian magang itu ya, misalnya saya sebagai business development intern ya, mahasiswa business development di perusahaan PT ABC. Tulis nih pekerjaannya tuh apa. Nih. Jadi di sini udah dikasih tahu nih, saya adalah seorang programmer di perusahaan IT dan pernah mengerjakan 10 proyek aplikasi Android. Itu sebagai gambaran buat teman-teman. Kemudian juga harus disebutin dari kapan sampai kapannya. Ya. Jadi jangan cuma tulis saya business development intern di PT ABC. Saya sering kali menemukan itu sehingga CV itu jadi kosong banget, jadi nol. Ya. Kosong itu dalam arti template-nya banyak sisanya, banyak ruang kosongnya, ya nilainya juga akan nol karena nggak akan dijelasin deskripsi pekerjaannya. Maka kalau kalian bikin profil ya kayak profil di LinkedIn misalnya, atau di Career Support, tulis pekerjaan kalian itu apa ya. Kemudian setelah itu organisasi yang pernah kalian ikuti apa, sama, jangan cuma tulis saya ketua di mana di OSIS atau ketua BEM, jangan cuma tulis itu, tapi deskripsiin selama saya kuliah saya ikut organisasi apa ya, apa yang saya kerjain. Misalnya saya berhasil menyelenggarakan 28 proyek dalam 1 tahun gitu. Harus kalian tulis sehingga HRD tahu apa achievement yang kalian dapetin. Kemudian edit value-nya apa yang bisa kalian dapetin. Kalian tulis. Jangan cuma tulis role and position. Jangan cuma tulis kalian kerja di mana. Tulis juga dengan deskripsinya. Nanti di webinar kedua atau ketiga ya, kita akan belajar banyak soal gimana sih bikin CV. Nah ini penting banget nih. Gimana bikin CV yang auto accepted, yang pasti diterima oleh HRD dan kemungkinan bisa langsung lanjut interview. Sekarang banyak banget jenis CV ya, bukan cuma CV kreatif yang kita kenal, tapi ada CV ETS ya, dan lain-lain. Jadi kita harus belajar banyak soal pembuatan CV ini. Nanti nggak akan tuntas kalau kita bahas sekarang, jadi nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan keahlian ya. Di sini tinggal nulis keahlian yang kalian miliki itu apa, tools yang kalian kuasai apa, misalnya Adobe, kemudian
web ya, SQL dan lain-lain bisa kalian masukin sini. Kemampuan bahasa juga bisa kalian tambahin, soft skill yang kalian miliki juga bisa kalian tambah ya. Untuk tahu kira-kira soft skill itu apa aja sih Kak? Nih di sini ada di halaman info. Ini contoh soft skill yang dibutuhin ya, komunikasi, kerja tim, fleksibel, berpikir kritis, multitasking, etos kerja, manajemen konflik, manajemen waktu dan lain-lain ini bisa kalian pelajarin gitu. Nah, terus penghargaan atau prestasi yang pernah kalian capai, ini kalian juga bisa tulis nih di sini. Ya, pernah ikut lomba apa aja, kegiatannya ngapain, lombanya apa, itu kalian bisa tulis secara detail. Kemudian portofolio ya, terutama teman-teman desain nih, yang jurusan desain bisa masukin portofolio kalian, ya hasil-hasil karya kalian atau hasil-hasil tulisan kalian. Nanti kalau sudah, ya teman-teman akan menemukan profil kalian terus makin tinggi ya, 100% nih yang isinya artinya udah terisi semua. Kalian bisa kerjakan itu secara bertahap, nggak harus sekaligus, bisa dilakukan secara bertahap. Nanti kalau misalnya kalian dapat penghargaan baru, kalian boleh tambahin, atau kalian ikut magang baru, kalian boleh tambahin di situ. Gitu ya. Jadi itu, terus kalian kalau mau convert jadi CV, tinggal pilih desain CV-nya, kemudian nanti tinggal unduh. Nanti profil yang kalian tulis ini ya akan masuk ke akan dijadikan CV. Jadi nggak harus bikin CV dari nol, tapi kalian bisa nulis profil, kemudian nanti akan dikonvert menjadi CV. Gitu. Jadi yang pertama harus kalian lakuin ya, kalian masuk ke halaman ini nih, karena nanti semua pusatnya ada di sini. Ini yang baru akan kita launching dengan praktisi. Kalian masuk ke halaman mahasiswa dan alumni, kemudian register, kemudian baru setelah itu kalian bisa mengisi profil. Kalian juga bisa lihat nih, isi assessment nih, gaya pemikiran, tes ketelitian, kemudian tes kepuasan karir, tes kemampuan analisa, tes intelijensia, nanti akan kita tambah dengan berbagai macam tes lainnya. Ya, jadi kalian bisa isi nih, tes ketelitian, kalian isi, kalau sudah diisi nanti hasilnya juga akan keluar seperti ini. Ini tes gaya pemikiran saya strategis. Kalian bisa lihat strategis itu maksudnya gimana, terus rekomendasinya apa. Nah ini kalian bisa untuk membantu kalian semua. Jadi bukan cuma buat cari kerja nih, bukan. Tapi untuk ikut pelatihan, karena nanti ada informasi webinar di sini, ya. Kalau ada informasi webinar, juga buat assessment untuk bisa tahu kepribadian kita, kemampuan kita, itu bisa masuk ke halaman. Kalau ada pertanyaan bisa ke FAQ, kalau ada kendala bisa ke bagian pusat bantuan. Kalian bisa masukin apa masalahnya, nanti akan direspon oleh tim kami selama jam kerja. Ya, itu. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya, manfaatkan portal ini karena ini nanti akan membantu kalian mapping karir, terus kemudian dapat informasi lowongan kerja, kemudian kalian juga bisa ikut assessment, kalian bisa ikut berbagai macam pelatihan kami, ya. Kemudian kalian juga bisa ikut berbagai macam job fair yang diadakan oleh banyak perusahaan, banyak perguruan tinggi secara gratis. Ya, jadi silahkan kalian dieksplor, dicoba. Kalau ada kendala nanti bisa hubungin layanan pelanggan kami. Saya coba tulis ya di sini. Ini adalah nomor layanan pelanggan dari Career Support. Kalau ada kendala, kalian mau nanya apapun bisa nanya di nomor layanan pelanggan ini. Oke, itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Silahkan teman-teman setelah ini nanti boleh lanjut dibikin profilnya satu persatu ya. Mungkin nggak bisa langsung jadi, harus mikir dulu, ingat-ingat dulu saya pernah ikut apa aja, ngapain aja ya. Kemudian pernah dapat prestasi apa, mungkin perlu ingat-ingat dulu. Jadi silahkan take your time untuk mengingat-ingat, kemudian kalian tulisin biar nggak lupa lagi. Ya, jadi semua portofolio karir kalian sudah bisa kesimpan di situ. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya teman-teman
Career Support berkomitmen untuk bisa mendampingi perjalanan karir teman-teman semua, mulai dari sekarang sampai nanti tahap persiapan rekrutmen. Kami sudah sediakan para karir mentor kami, karir trainer kami yang akan membantu kalian nanti kalau kalian mau tanya-tanya, kalian mau konsultasi, kalian mau tanya mana pilihan karir yang paling tepat ya, mau minta rekomendasi atau masukan, feel free nanti untuk bisa konsultasi ke tim karir mentor kami ya. Dan sebagai informasi bahwa webinar ini bukan webinar yang terakhir ya. Nanti akan ada webinar-webinar lain yang diselenggarakan. Kalau saya nggak salah, kita jadwalkan masih ada 2 webinar lagi ya. Nanti di tanggal 23 September dan tanggal 1 Oktober, nanti informasinya akan disampaikan oleh Politeknik Praktisi. Kita akan belajar banyak soal gimana menghadapi dunia magang misalnya, gimana membuat CV, karena magang pertama itu selalu nggak mudah ya teman-teman. Terutama ketika kita ketemu sama teman-teman kita di kampus, kemudian kita harus ketemu sama teman-teman kantor kita. Itu cara kita komunikasi, gaya komunikasi kita pasti beda. Ya, jadi kita akan belajar soal itu semua, soal budaya kerja dalam dunia magang kayak gimana, terus mitos dan fakta yang terjadi dalam dunia magang itu gimana, ya, kenapa magang itu penting, apakah magang dibayar atau enggak, kan karena selama ini sering ada omongan ya, magang tuh dibayar atau enggak sih gitu. Nah, secara aturan tuh ada aturannya, tapi semuanya dikembalikan ke kebijakan masing-masing perusahaan. Jadi penting banget bagi kita, ya udah deh sekarang fokus kita adalah belajar, cari pengalaman, ya, ikut magang, ikut organisasi. Jadi jangan fokus pada bayarannya dulu nih. Nanti kalau kita udah proper, karir kita udah bagus, pengalaman kita udah bagus, karir kita udah udah moncer gitu ya. Terus pengalaman kita udah seabrek, pasti deh yang namanya bayaran itu akan ngikutin. Sekarang kita bersusah-susah dulu nih, ya, ikut magang, ikut pelatihan. Nanti kalau semuanya pasti akan berbalik lagi. Itu mungkin tips dan trik dari saya. Nanti sekali lagi saya nggak akan hanya saya aja nanti ya, ada beberapa karir mentor lain yang akan membersamai perjalanan kami dengan Politeknik Praktisi. Jadi teman-teman semoga nggak akan bosan-bosan ya melalui perjalanan ini bersama dengan Career Support Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Indah sebagai moderator mungkin untuk tanya jawab kalau memang ada, silakan. Baik, terima kasih Pak Fadil untuk materi dan tutorialnya yang sangat lengkap dan terperinci. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, salah satu yang menarik perhatian saya tadi di awal penyampaian materi dari Pak Fadil itu adalah analogi perjalanan karir seperti roller coaster. Jadi kita tuh nggak cuma mendaki gunung kayak naik atau turun aja gitu, tapi kita tuh seperti naik roller coaster yang harus benar-benar memperhatikan safety, persiapan tubuh yang fit, mental, dan lain-lainnya. Jadi di dunia kerja yang berubah-ubah ini, kita harus mempersiapkan segalanya termasuk mental, pengetahuan, dan sebagainya untuk perjalanan karir. Makanya dengan karir support ini kita bisa mendampingi persiapan karir kalian. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya. Para hadirin jika ada pertanyaan saya persilakan. Boleh di raise hand atau tulis pertanyaannya nanti saya bantu bacakan. Ada pertanyaan? Oke, baik. Saya persilakan Winda atas nama Winda Sukmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Kak, dan juga tadi ya Pak Fadil, dan juga selamat pagi untuk Pak Bisma. Sebelumnya Kak, izin memperkenalkan diri ya. Ya teman-teman semua, nama saya Winda Sukmawati, asal dari SMK IT Baitul Aziz. Nah sebelumnya Kak, saya mau bertanya, kan tadi sama Pak Fadil sudah dijelaskan ya, bahwa sebab lulusan diploma dan S1 menganggur itu karena yang pertama yaitu keterampilan tidak sesuai kebutuhan, dan juga ekspektasi penghasilan dan status lebih tinggi.
Nah, jadi gimana nih caranya karir support gitu ya untuk menangani itu semua gitu Kak? Karena kan ada ya orang yang masih bingung tentang minat bakatnya gitu. Kadang ada orang yang masih sebenarnya minat aku itu di mana sih gitu. Dan bagaimana sih cara langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap orang yang masih bingung seperti itu Kak? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih pertanyaannya, Winda. Silakan Pak Fadil boleh. Oke, baik. Terima kasih Winda. Pertanyaannya nih menarik ya. Benar, jadi ada 3 faktor ya yang membuat tadi angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, khususnya lulusan diploma dan sarjana. 2 di antaranya adalah karena keterampilan tidak sesuai, dan yang kedua adalah karena ekspektasi gaji yang masih terlalu tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh career support? Ya itu tadi, career support punya career mentor yang akan membantu kalian dalam sesi konsultasi. Ya, jadi satu ya soal mengetahui skill apa yang kita butuhin. Gimana langkahnya? Satu, kalian bisa ikutin assessment online-nya di career support tadi. Kalian bisa ikutin, kalian bisa isi ya. Kemudian setelah itu kalian tahu, oh ternyata ketelitian saya yang kurang. Oh ternyata intelijensia saya yang kurang. Oh ternyata gaya berpikir strategi saya itu masih kurang. Nanti akan kami tambah lagi dengan berbagai macam tools assessment lainnya. Setelah itu kalian akan tahu nih apa yang harus saya tingkatin nih. Saya harus meningkatkan kemampuan ketelitian, kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalnya kalian mau langsung konsultasi ke tim kami, feel free. Bisa kalian sampaikan ke tim kami. Kak, saya tuh masih bingung, saya tuh sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Karena nanti akan diarahin gimana cara mengenali diri sendiri. Ya, misalnya ada tools untuk membuat kekuatan dan kelemahan. Itu paling penting, tapi paling jarang dilakuin. Saya coba kalau bikin survei ke teman-teman semua nih, di sini ada 126 orang. Kalau saya minta isi survei atau kuesioner untuk nanya, pernah nggak nulis kekuatan dan kelemahan? Saya yakin 80% bilang enggak. Karena saya pun dulu beberapa kali melakukan ini nggak cukup waktu yang sebentar. Saya masih nanya, bener nggak ya? Padahal kekuatan dan kelemahan itu suatu hal yang sangat amat penting untuk menyusun perencanaan karir. Kalau kita, karena kadang yang seperti saya sampaikan tadi Winda, kita seringkali lompat, tiba-tiba mau setting goals, mau bikin perencanaan karir, tapi kita nggak tahu diri kita tuh kayak gimana. Nah, disitulah nanti career support bisa membantu dengan teman-teman bisa mengisi assessment online atau bisa konsultasi dengan career mentor kami. Baru kemudian nanti akan tahu, oh saya harus ikut pelatihan ini nih. Pelatihan ini ada di mana? Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Oh pelatihan A, oh di career support ada kok. Udah di career support aja. Harganya murah. Oh pelatihan B, politeknik praktisi bikin kok pelatihannya. Udah di politeknik praktisi aja gitu. Jadi itu untuk membantu kalian menemukan apa yang harus kalian tingkatin. Kemudian gimana soal tadi ekspektasi gaji yang terlalu tinggi? Nah ini yang saya katakan. Ekspektasi gaji terlalu tinggi itu karena kita nggak riset. Kita nggak tahu tuh, jadi asal ngomong aja saya mau gaji 8 juta Pak. Nah, sedangkan pasti yang namanya perusahaan itu punya yang namanya budget. Jadi ekspektasi gaji ini pasti akan ditanya oleh perusahaan ketika interview. Ekspektasi gajimu berapa? Ketika nggak sesuai ekspektasi ya nggak akan diterima. Ketinggian gitu misalnya, nggak akan diterima karena out of budget. Kerendahan kalian yang rugi, maka harus riset. Ya. Apalagi fresh graduate nih, baru mulai kita. Baru memulai perjalanan karir. Karena sangat amat susah kalau kita, ini saya sharing aja ya, memulai karir kita tuh lompat, jumping. Karena kalian harus bisa beda ini antara karir dengan pekerjaan. Pekerjaan itu apa yang kalian kerjakan sekarang itu pekerjaan. Tapi kalau karir itu perjalanan. Perjalanan kalian mulai dari kalian lulus sampai kalian pensiun itu perjalanan karir yang sangat panjang. Kalau pekerjaan ya hanya bagian dari perjalanan karir tadi. Bisa jadi tengah jalan Winda mau switch. Setelah saya nggak mau kerja deh, capek, terlalu kaku, nggak bisa kreatif, saya mau switch aja, saya mau jadi pengusaha. Bisa aja, dan itu part of career journey, perjalanan karir. Gitu. Nah, apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah kalau kita mau punya ekspektasi yang gaji yang tinggi, mungkin bukan di awal waktunya. Teman-teman bisa bayangin nggak?
sekarang kalian dapat gaji 8 juta ketika kalian fresh graduate 8 juta. Seneng nggak? Seneng banget. Gaji 8 juta bagi fresh graduate itu termasuk tinggi. Ya. Tapi kalian bertahan berapa lama di perusahaan itu? 8 juta itu ya dengan gaji 8 juta untuk fresh graduate itu pasti akan diiringi dengan beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi juga. Nggak mungkin 8 juta kalian bisa leyeh-leyeh, bisa santai-santai, bisa rebahan gitu. Pasti kalian akan diminta untuk tanggung jawab yang besar. Terus kalian mau pindah nih. Setelah 2 tahun kalian mau pindah pekerjaan. Atau 3 tahun mau pindah ke perusahaan lainnya. Berarti anggaplah pada saat 3 tahun itu gaji kalian udah 10 juta. Sekarang perusahaan mana yang mau terima orang baru pengalaman kerja 2-3 tahun dengan expected salary di atas 10 juta? Susah. Ada nggak? Ada, tapi susah. Nah, itulah yang harus kita perhatikan. Yang namanya perjalanan karir itu kan kayak meniti anak tangga. Di step awal ekspektasinya udahlah. Yang penting kita cukup untuk makan, cukup untuk hidup, cukup untuk nabung, cukup untuk meningkatkan skill. Ya, yang penting itu dulu dan harus melakukan riset. Nah, career support itu punya database-nya. Jadi misalnya nanti disesuaikan, Winda mau bekerja sebagai apa? Oh, saya mau bekerja sebagai akuntan, Pak. Akuntan, oke. Akuntan di daerah mana? Oh, saya mau jadi akuntan di daerah Bandung deh. Nah, kita punya datanya rata-rata gaji akuntan di daerah Bandung itu berapa? Dan bahkan kalian juga bisa riset sendiri. Gaji terendahnya berapa, gaji tertingginya berapa, average-nya atau rata-ratanya berapa. Ya, itu bisa kalian lihat. Kalau ditanya gaji, jangan cuma ngejawab, Pak, saya UMR aja. Terus saya tanya nih, Winda, UMR-nya berapa ya? Nggak tahu. Ya, tadi minta UMR. Kan gitu kan? Atau ditanya, Pak, kamu ekspektasi gajinya berapa? Ya udahlah, terserah perusahaan aja. Ya udah, saya kasih 2 juta ya. Ah, nggak mau lah, gimana tadi katanya terserah gitu. Jadi semua harus ada triknya. Ketika ditanya pada saat interview pun ada triknya. Gimana ngejawabnya? Misalnya strateginya nggak boleh ngasih fix rate gitu. Pak, saya mau gaji 8 juta, nggak boleh. Harus dikasih range. Gaji saya dengan mempertimbangkan A, B, C, dengan hasil riset yang saya lakukan, maka saya mengajukan gaji di rentang 6 juta sampai 7 juta. Gitu. Tapi itu negotiable kok, Pak, masih bisa dinegosiasikan lagi gitu. Itu salah satu strateginya gitu. Jadi career support punya layanan assessment tadi ya, untuk yang mengatasi kesenjangan antara skill. Kami juga punya berbagai pelatihan dengan harga amat sangat murah, bukan hanya di kantong anak-anak kuliahan, tapi juga di kantong anak-anak SMK, SMA pun juga sangat murah. Bayangin satu video kalian bisa ikut berkali-kali, bisa putar berkali-kali, itu cuma 5.000 sampai 10.000 lah saya pikir. Ya, dibanding kalian ikut pelatihan webinar sekali ya nggak bisa diputar-putar lagi, ya sekarang udah 75.000, bahkan ada yang 200.000 gitu. Dan kita juga punya karir mentor yang bisa ngebantu kalian untuk konsultasi tentang perencanaan karir. Itu mungkin Winda jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Fadil atas jawabannya. Sama-sama Winda, sukses selalu. Mbak Winda boleh aku tambahin? Ya. Iya, boleh Ibu, silakan. Maaf ya Pak Fadil, aku nambahin ya. Ya, silakan Ibu, mangga. Oke, seperti kita ketahui, kalau misalnya di Politeknik Praktisi itu kan kita ada program magang juga. Jadi seperti yang Pak Fadil bilang tadi bahwa menulis pengalaman itu di CV itu adalah sangat penting. Otomatis sebetulnya untuk anak praktisi itu itu sudah menjadi modal ya, modal dari penulisan CV untuk nanti setelah sebelum lulus pun atau setelah lulus pun nanti Anda punya pengalaman bekerjanya, pengalaman magangnya dituliskan. Saya sering bilang sih sama anak-anak itu, sama mahasiswa, saya juga mahasiswa, bahwa untuk menulis pengalaman magang itu tidak hanya menuliskan perusahaan dan tahunnya saja, tapi job desk-nya juga waktu pada saat magang harus di-describe gitu, artinya menambah value mereka. Itu penting gitu. Terus untuk career path ini
karena memang dipraktisikan kita sudah tahu ya jurusan ini mau kemana. Nah mungkin nanti dari career support ini tadi bisa menambahkan lagi tentang saya mampu nggak sih jadi seorang misalnya contohnya gini, di akuntansi itu kan banyak ya, untuk jadi lulusan akuntansi itu nantinya mau jadi apa aja karirnya banyak gitu, tergantung passionnya kita. Betul tadi kata Kak Fadil, mau jadi auditor lah, mau jadi finance lah, mau jadi cuman saya mau jadi admin ini pembukaan itu banyak lagi, tapi nanti bisa disesuaikan dengan tadi assessment tadi ya Kak Fadil, kita bisa ikutan di situ dengan sebagai kita jadi di aplikasi di apps-nya tadi, di platformnya tadi. Lalu memang yang menjadi tadi yang pertanyaan Winda tadi, salary atau ekspektasinya itu, nah itu untuk itu menjadi buat saya itu menjadi isu sebetulnya, jadi isu di fresh graduate, bukan di praktisi saja, mungkin di mana-mana juga sama gitu. Dalam hal menentukan berapa sih ini salary kita gitu. Nah, yang sering saya terima atau sering saya dengar cerita dari anak-anak, memang mereka sering bertanya sama saya, "Ibu, berapa ya saya harus menstandarkan gaji saya?" Betul, tadi harus riset. Kalaupun misalnya dia mau minimal UMR, kita harus tahu dulu kita di mana nih perusahaannya. Di Kabupaten Bandung, Kota Bandung gitu kan, itu juga beda UMR-nya. Di Kota Jakarta mana dulu nih, itu juga beda UMR-nya. Terus potensi perusahaannya seperti apa juga kita harus lihat gitu. Tadi Pak Fadil bilang kalau misalnya rate KAP di Bandung tuh rata-rata berapa, dari yang terkecil sama yang tertinggi misalnya seperti itu. Tapi balik lagi kita juga harus sadar dengan potensi kita juga, udah cukup belum kita menghargakan atau misalnya kita menerapkan standar kita segini, tapi ternyata kemampuan kita nol gitu, atau kemampuan kita sebetulnya belum apa-apa. Nah itu yang harus kita sadar diri gitu kan akan hal itu. Nah nanti kalau misalnya nih yang fresh graduate nih, ini beberapa tadi saya lihat ya Kak Fadil di partisipan kita, alumni praktisi ada yang 2021, 22 yang terbaru. Nah itu menjadi pengalaman. Kalau misalnya Anda merasa masih kurang skillnya, itu bisa nanti konsultasi mungkin dengan Career Support atau dengan saya pun, nanti kalaupun nggak mau misalnya bingung, nanti ke saya dulu bisa, nanti saya bisa konsultasi dengan Career Support untuk membentuk bagaimana nih buat meningkatkan atau upgrade diri Anda sendiri masing-masing, seperti itu. Itu sih yang jadi concern saya gitu. Jadi memang rata-rata di salary yang mereka bingung harus berapa nih saya menetapkan standar saya, padahal tadi kata Kak Fadil, oh ya cukup buat ini, cukup buat hidup, cukup buat ongkos, cukup buat nabung. Tapi kan orang-orang tuh berbeda-beda setiap orang. Nah makanya kita harus lihat dulu kemampuannya berapa, kemampuan kitanya atau skill kita berapa. Jangan sampai kita menetapkan memberikan standar yang besar. Otomatis kalau gaji besar itu tanggung jawabnya juga lebih besar, pekerjaannya juga lebih besar, itu aja. Jangan yang terlalu rendah juga jangan. Jadi kita harus tahu di mana itunya. Benar kata Kang Fadil, harus riset dulu. Itu aja. Makasih. Makasih Bu Yana tambahannya. Ya, saya juga mau nambahin sedikit nih, Indah, Winda tadi ya. Karena menarik kalau ngomongin soal gaji ini selalu jadi satu bahasan yang menarik dalam dunia kerja. Kalau teman-teman sering lihat di Instagram status soal misalnya, wah data scientist gajinya sekian sampai sekian ya. Kemudian di perusahaan A gajinya sekian sampai sekian. Jangan gampang percaya ya. Jangan gampang percaya karena kalian harus jeli dulu, lihat dulu. Misalnya data scientist range gajinya dari 8 juta sampai 16 juta. Entry level, lihat dulu pengalaman kerjanya, beban kerjanya. Kemudian habis itu lama kerjanya udah berapa tahun. Gitu. Jadi semua itu belum tentu benar. Mending kalian lakukan riset sendiri dan jangan cuma cari satu sumber, tapi berbagai macam sumber. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak juga diskusi. Pasti teman-teman juga punya concern. Mau melamar di perusahaan kayak gimana sih saya? Di perusahaan besar yang udah terkenal, bahkan udah TBK gitu ya, atau startup besar yang udah unicorn gitu. Atau perusahaan yang masih merintis, banyak juga, lebih banyak bahkan ya yang perusahaannya masih merintis gitu, kayak startup gitu. Saya mau bekerja di mana nih? Itu juga ada plus minusnya. Perusahaan yang besar sudah punya budaya, ya, sedangkan perusahaan-perusahaan yang masih merintis itu sedang membangun budaya. Saya selalu katakan ke teman-teman bahwa kalau kalian kerja di perusahaan kecil, jangan berkecil hati, bahkan jangan
hanya bermimpi saya pengen kerja saya fresh graduate, saya pengen lulus di pekerjaan yang atau perusahaan bonafit. Ya, harus tahu dulu kemampuan kita. Tadi yang Bu Yana sampaikan benar, satu. Yang kedua, kalau kalian kerja di perusahaan bonafit, perusahaan besar, sedangkan kalian fresh graduate, selain perjalanannya agak lama, kedua dampaknya, impact-nya itu nggak akan terlalu besar karena kalian udah levelnya udah ada yang di atas kalian banyak. Tapi kalau di perusahaan kecil, saya pastikan dengan lingkup yang pekerjaannya, jumlah pekaryawannya belum banyak misalnya, tapi mereka sedang merintis dan menjanjikan prospeknya, saya pastikan bahwa kalian punya dampak yang besar. Dan itu sangat amat menjadi modal yang sangat besar untuk kalian nanti melanjutkan karir-karir selanjutnya. Jadi saya mau katakan teman-teman, jangan hanya terpaku sama, oh saya mau masuk perusahaan ini, perusahaan besar, perusahaan yang bonafit, sedangkan perusahaan tuh banyak. Kadangkala kalau saya baca editorialnya Liputan 6 beberapa minggu yang lalu, ada beberapa alasan juga pengangguran itu tinggi. Ya, salah satunya adalah pilihan perusahaan yang terbatas. Jadi referensi perusahaannya itu terbatas. Kita tahunya kalau startup besar tuh kayak Shopee, Tokopedia, Traveloka dan bla 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 bla. Sedangkan startup yang masih merintis ya atau yang ada di tengah-tengah nih juga banyak. Gitu. Jadi kita bisa dijadikan itu referensi. Yang kedua adalah imobilitas geografis namanya. Jadi keengganan kita untuk pindah ke satu tempat atau merantau ya, itu juga menjadi satu masalah. Saya beberapa waktu yang lalu ke salah satu SMK di Jember. Ya. SMK-nya adalah SMK Kelautan dan Perikanan. SMK Kelautan dan Perikanan Puger kalau nggak salah namanya. Nah di sana nggak ada budidaya ikan di sana. Mereka harus pergi dulu, bahkan mayoritas lulusannya ke Jepang mereka. Jadi kalau kita hanya mau di daerah Bandung gitu ya misalnya, atau di daerah-daerah tempat kita tinggal, ya pilihannya semakin terbatas. Jadi ada dua hal tuh yang harus kalian perhatikan. Ketika memilih perusahaan, ya harus perusahaan kayak gimana sih? Perusahaan besar atau perusahaan yang seperti apa? Ya, kemudian juga lokasinya di mana? Apakah kita bersedia untuk merantau dan lain-lain juga menjadi pertimbangan. Jadi gini, bekerja ya, saran saya teman-teman boleh catat baik-baik karena saya sudah mengalami. Bekerja jangan hanya asal bekerja. Rekrutmen jangan hanya asal diterima. Jadi jangan sampai kalian bekerja ya udahlah pekerjaannya ada cuma ini. Seolah-olah nggak ada pilihan lain gitu, seolah-olah kepentok. Nanti kesananya akan susah. Belum tentu kalian menikmati perjalanan itu karena bisa jadi itu bukan pilihan kalian. Jadi saran saya adalah kalian perbanyak referensi dulu soal dunia kerja, perusahaan, expected salary-nya, ya, jenis pekerjaannya, bidangnya dan lain-lain. Baru kemudian kalian tentukan perusahaan mana. Jangan asal lamar ini itu terus asal diterima ya udahlah yang paling pertama nanti yang mau menerima saya akan langsung ke situ. Nah, jangan kayak gitu. Kita harus punya standar juga, teman-teman. Kita harus punya standar, tapi kita juga harus sadar kemampuan kita, sadar potensi kita, sadar diri kita. Tadi yang disampaikan Bu Yani, yang saya sampaikan 8 juta itu, ya, atau gaji yang tinggi itu sebanding dengan tanggung jawabnya. Kalian mau cepat gaji double digit fresh graduate, masuk ke Big Four, perusahaan-perusahaan konsultan dan auditor terbesar kayak PMG, Deloitte, ya, PwC, tapi ya kan harus siap lembur tiap hari kan gitu. Bahkan nginep di kantor, beban kerjanya tinggi, harus cepat, under pressure, multitasking. Jadi inline itu semua. Jadi karena yang saya katakan, oke, perjalanan karir itu harus butuh kesabaran. Jadi bertahap aja, mulai dari tingkat yang paling rendah, oke, nanti menapak satu persatu. Gitu. Karena kalau kalian switch nanti dengan tadi yang saya katakan studi kasusnya Winda ya, kalau misalnya 2 tahun, 3 tahun perusahaan, kalian ekspektasi 10 juta, 15 juta, baru punya pengalaman 2 tahun, perusahaan mana yang mau? Ada, cuma terbatas. Gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Fadil. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya lagi? Oh, Pak Fadil, ini ada pertanyaan di chat box dari Muhammad Rizky Supriyanto.
Sebelumnya, maaf tidak bisa on cam. Saya mau bertanya, kenapa tes wawancara selalu banyak yang gagal? Mungkin dari CV sudah bagus, pengalaman pun ada, tapi setiap tes wawancara selalu gagal. Apa sebabnya? Terima kasih. Oke. Ya, bagus nih pertanyaannya ya. Saya kalau tanya, kalau bikin survei nih, misalnya saya mau nanya, Rizky kalau burger sukanya burger yang kayak gimana? Gitu. Oh, Rizky jawab, saya suka burger yang kejunya banyak, Pak. Saya tanya ke Winda, Winda suka burger yang kayak gimana? Oh, saya suka burger yang dagingnya tebel, Pak. Gitu. Oh, saya tanya ke Ainun, Ainun suka burger yang kayak gimana? Saya semua burger suka, Pak. Gitu. Setiap orang punya selera. Rizky punya selera, Winda punya selera, Ainun punya selera, saya, Indah, kemudian Bu Yana punya selera yang berbeda. Sama halnya dengan HRD. HRD itu juga punya selera. Oh, saya suka CV yang kayak gini. Saya suka CV yang kayak gini. Saya butuh CV yang kayak gini. Jadi kalau CV kita nggak bagus, ya, CV kita nggak diterima, nggak lanjut interview, bisa jadi CV kita nggak sesuai selera HRD. Loh, kalau kayak gitu subjektif dong, Pak. Gimana cara kita tahu selera HRD? Nggak mungkin dong. Saya tahu HRD suka kayak gimana. Tahu pasti. Kita tahu gimana cara, kita tahu selera HRD itu dari mana? Dari lowongan pekerja yang mereka buat. Tinggal lihat requirement-nya, description-nya, job desk-nya itu apa. Kebanyakan kita ketika ngelamar kerja, satu CV, kita kirim ke 100 perusahaan. Yang nyantol berapa? Yang sesuai seleranya. Bagusnya gimana, Pak? Bagusnya sebelum kita ngelamar satu perusahaan, CV kita disesuaikan dengan selera HRD. Kalau ngelamar ke 10 perusahaan, ya buat 10 CV. Tinggal di-adjust, tinggal disesuaikan aja. Ya, gitu. Jadi pastikan itu. Nah, nanti mungkin nggak akan kita bahas sekarang ya Bu Yana soal CV. Nanti kita ada sesinya sendiri, kita akan kupas tuntas 101 CV. Nggak cuma teori deh, nanti kita bikin prakteknya. Mulai dari halaman kosong sampai selesai itu gimana caranya. Dan gimana caranya menyesuaikan itu dengan selera HRD. Lebih parah lagi, kalau kalian ngelamar di perusahaan besar yang sudah menggunakan sistem ATS, ya, Applicant Tracking System, yang review udah bukan orang, mesin. Pertanyaannya apakah mesin bisa baca CV kita atau enggak? Karena ada aturannya, biar mesin bisa baca CV kita. Nah, itu yang akan kita pelajari nantinya. Gitu. Jadi kalau membuat CV harus sesuai dengan selera HRD. Nah, kalau gagalnya di interview gimana? Kalau gagalnya di interview, teman-teman juga bisa pelajarin sebenarnya. Interview itu tujuannya pertama adalah memastikan, ya, memvalidasi CV kalian. Benar nggak CV yang kalian tulis nih? Itu HRD bisa ngelihat di interview. Yang kedua akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tantangan. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya studi kasus. Kalau kamu ini gimana? Kalau kejadiannya ini gimana? Itu juga ada cara ngejawabnya. Namanya STAR method, ya, STAR system. Kita juga ajarin nanti pada saat kita bahas interview. Jadi ada tips dan triknya. Banyak banget teorinya, teman-teman. Banyak banget. Yang penting kita mau belajar. Nanti kita pelajarin bareng-bareng, ya. Gitu. Ada satu tambahan pertanyaan lagi, Indah. Saya coba langsung bacakan ya. Boleh, Soft skill Kak. sangat penting dalam dunia kerja. Seberapa pengaruhnya soft skill multitasking dalam dunia pekerjaan? Terima kasih. Soft skill multitasking itu tergantung jenis pekerjaannya. Saya baca banyak artikel yang pro dan kontra ya soal multitasking ini. Ada yang bilang multitasking itu penting dalam dunia kerja, tapi ada yang bilang multitasking itu nggak baik. Harusnya fokus pada pekerjaan yang dilakukan. Tapi bagi saya multitasking itu bisa. Semua orang bisa multitasking. Asal dia bisa membuat skala prioritas. Multitasking itu bukan dalam arti mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Detik itu juga, enggak. Tapi dalam satu hari banyak pekerjaan yang dilakuin. Dan itu bisa terbantu dengan teman-teman membuat yang namanya skala prioritas. Kita juga punya itu pelatihannya soal time management. Biar mengatasi gimana cara kita multitasking. Tapi apakah itu penting? Tergantung dari job description-nya. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, ya nggak bisa orang multitasking. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang
bebannya berat, yang ada pressure, pasti kita dituntut multitasking. Ya, jadi baiknya kita melatih diri, tapi jangan salah paham. Saya nggak bisa Kak multitasking. Saya tuh takut ke trigger, nanti saya overthinking, saya takut. Gitu. Rata-rata dari kita itu udah kalah duluan sebelum berjuang. Ya, itu yang saya lihat dari interaksi saya dengan banyak teman-teman mahasiswa soal perjalanan karir ya. Maka dari itu sebenarnya tinggal kita kasih tahu strateginya apa. Multitasking itu akan bisa diatasi kalau kita punya prioritas. Hari ini saya mau ngapain? Saya ajarkan ke tim saya, mereka harus punya daily plan setiap hari. Saya harus A, B, C, D, E, F, G. Kadang kita ke pressure, pusing sendiri dalam pikiran kita, karena pekerjaan itu ibaratnya ruwet gitu ya. Kayak benang kusut dalam pikiran. Tanpa kita mau mengurainya satu persatu dalam bentuk perencanaan-perencanaan, to-do list atau task list. Gitu. Kalau kita udah punya itu, selesai satu kita coret, selesai kita coret, ya pelan-pelan ternyata bebannya akan berkurang. Jadi penting atau enggak tergantung ya dari jenis pekerjaannya, tapi saran saya latih atau asah kemampuan soft skill multitasking ini. Dibutuhkan atau tidak? Kalau mungkin tidak dibutuhkan dalam dunia kerja, dalam kehidupan mungkin kita butuh. Itu. Baik, terima kasih Pak Fadil. Semoga menjawab ya teman-teman. Teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya sepertinya. Baik. Selanjutnya nih, sebelum berakhirnya acara ini, kita foto bersama dulu ya. Boleh bantuannya tim? Dan jangan lupa on cam dulu nih, kita mau foto. Oke, udah siap. Sudah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah berada di penghujung acara pada hari ini. Semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Fadil selaku pembicara pada hari ini untuk materi yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Politeknik Praktisi serta seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya dan dapat mengikuti acara webinar ini hingga selesai. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan dari kami. Terakhir, jangan lupa untuk mengikuti Instagram kami di @careersupport.id, dan yang tadi udah bikin story di Instagram, jangan lupa di tag Instagram kami @careersupport.id. Nanti akan ada hadiah GoPay Rp50.000 bagi 3 orang yang punya story Instagram paling menarik. Jadi udah pada bikin story-nya belum sini? Ntar kita lihat deh ya siapa yang tag ya. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bisma, Bu Yana. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Fadil, Bu Yana. Terima kasih sama-sama Pak Fadil, Pak Bisma. Sampai ketemu lagi nih Pak Fadil dalam kegiatan selanjutnya. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Fadil. Saya live duluan ya. Pak Fadil, mangga Bu Yana, terima kasih Bu. Boleh minta itu ya, mungkin tutorialnya untuk Ya, siap. mengisi tadi CV di Career Support gitu ya. Siap Pak. Nah, biar teman-teman nanti memang akan kami sampaikan, kita punya grupnya untuk kegiatan hari ini. Jadi kita akan informasikan untuk cara-caranya nih, biar nanti pada saat kegiatan selanjutnya membuat CV dan lain sebagainya itu mereka udah siap juga gitu ya Pak Fadil. Siap Pak Bisma, saya akan segera kirim. Siap, terima kasih Pak Fadil. Terima kasih banyak Pak Bisma, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas,
kita